Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan berupa intercompany profit transaction bonds. Nah, sebelum memulai pemaparan materi, kami akan melakukan sesi perkenalan diri terlebih dahulu. Untuk sesi perkenalan diri akan dilanjutkan di slide sebelah. Lalu selanjutnya untuk anggota dari kelompok H ini ada 5 orang. Yang pertama itu ada Sania Lulu, kemudian ada Satria Yoga dengan nomor NPM terakhir 155, lalu ada saya Dameros Panenwangi dengan nomor NPM terakhir 257, kemudian ada Muhammad Dimas Farobi dengan nomor NPM terakhir 345, lalu ada Atanino Ligar dengan nomor NPM terakhir 380. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sani Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Pertama di sini kita akan melihat contoh end of year atau akhir tahun, yaitu transaksi yang terjadi pada akhir tahun. Dalam contoh ini PAM itu memiliki 80% saham milik Sun. Lalu pada tanggal 31 Desember 2016 itu diketahui PAM menjual mesin kepada Sun dengan harga 80.000. Mesin tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 90.000 dan sudah disusutkan sebesar 40.000. Jadi nilai buku mesin pada saat dijual itu adalah 90.000 dikurangi 40.000 sama dengan 50.000. Nah, karena mesin ini dijual dengan harga 80.000, maka PAM mencatat keuntungan atau gain sebesar yang 80.000 itu dikurangi dengan 50.000. Berarti gainnya ada 30.000. Nah, jadi dari sisi buku milik PAM, jurnal penjualannya itu adalah mendebit cash 80.000, lalu mendebit accumulated depreciation 40.000, mengkredit machinery 90.000, dan mengkredit gain on sale of machinery 30.000. Kemudian dari sisi buku Sun sebagai pembeli, Sun itu mencatat mesin sebesar harga beli, yaitu mendebit machinery 80.000 dan mengkredit cash 80.000. Namun dari sudut pandang konsolidasi, transaksi ini adalah transaksi internal antara induk dan anak perusahaan. Artinya, grup perusahaan itu sebenarnya belum menjual aset tersebut kepada pihak luar. Karena itu keuntungan sebesar 30.000 belum boleh diakui dalam laporan konsolidasi. Maka PAM harus menyesuaikan pendapatan investasinya dengan metode ekuitas. Jurnal penyesuaiannya itu adalah dengan mendebit income from Sun 30.000 dan mengkredit investment in Sun. Nah, kemudian dalam kertas kerja konsolidasi, efek penyesuaiannya itu adalah adanya debit gain on sale of machinery 30.000 dan mengkredit machinery sebesar 30.000. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, yaitu beginning of year. Example, dalam contoh ini transaksi terjadi pada tanggal 1 Januari 2016, yaitu awal tahun. PAM ini menjual mesin kepada Sun dengan laba antara perusahaan yaitu sebesar 30.000. Mesin tersebut masih memiliki sisa umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian mesin sama seperti contoh yang sebelumnya. Di buku PAM, jurnalnya itu adalah dengan mendebit cash 80.000, lalu debit accumulated depreciation 40.000, mengkredit machinery 90.000 dan mengkredit gain on sale of machinery 30.000. Sedangkan di buku Sun jurnalnya itu adalah debit machinery 80.000 dan kredit cash 80.000. Nah, Sun itu mencatat mesin berdasarkan harga beli dari PAM yaitu 80.000. Karena sisa umur ekonomis mesin itu adalah 5 tahun, maka depresiasi menurut Sun itu adalah 80.000 dibagi 5 tahun sama dengan 16.000 per tahunnya. Namun dari sudut pandang konsolidasi, mesin itu tidak boleh dicatat sebesar 80.000. Mesin harus dikembalikan ke nilai buku sebelum transaksi internal yaitu 50.000. Maka depresiasi yang benar secara konsolidasi itu adalah 50.000 dibagi 5 tahun sama dengan 10.000 per tahunnya. Jadi Sun itu mencatat depresiasi terlalu besar sebesar 6.000. Nah, jadi selisih 6.000 ini itu menunjukkan bagian dari unrealized gain yang mulai terrealisasi secara bertahap melalui depresiasi. Jadi inilah yang disebut sebagai piecemeal recognition, yaitu pengakuan laba sedikit demi sedikit selama aset digunakan.
Nah, karena gain awalnya itu sebesar 30.000 dan umur manfaat mesin 5 tahun, maka setiap tahun gain yang menjadi realize itu adalah 30.000 dibagi 5 tahun, yaitu 6.000 per tahun. Maka pada tahun 2016, PAM itu membuat penyesuaian metode ekuitas sebagai berikut, yaitu pertama untuk menghapus unrealized gain itu dengan mendebit income from Sun 30.000 dan mengkredit investment in Sun. Kedua, untuk mengakui bagian gain yang sudah direalisasi melalui depresiasi, yaitu dengan mendebit investment in Sun dan mengkredit income from Sun sebesar 6.000. Jadi secara bersih income from Sun itu dikurangi sebesar 30.000 dikurangi 6.000 sama dengan 24.000. Artinya pada akhir tahun 2016 masih ada unrealized gain yang belum terrealisasi sebesar 24.000. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi, adjustment yang dibuat itu adalah mendebit gain on sale of machinery 30.000, credit machinery 30.000. Kemudian dibuat jurnal kedua yaitu debit accumulated depreciation dan credit depreciation expense 6.000. Oke, selanjutnya kita lihat pengaruh penjualan downstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Pada bagian income statement itu terdapat akun gain on sale of machinery sebesar 30.000 di kolom PAM. Nah, karena gain ini berasal dari transaksi internal, maka seluruhnya harus dieliminasi dengan mendebit sebesar 30.000. Setelah dieliminasi, gain tersebut tidak muncul di laporan konsolidasi. Kemudian terdapat akun depreciation expense 16.000 di kolom Sun. Angka ini berasal dari pencatatan Sun di atas mesin sebesar 80.000 dibagi 5 tahun. Namun secara konsolidasi, depresiasi yang benar hanya 10.000 karena mesin seharusnya dicatat sebesar 50.000 dan disusutkan selama 5 tahun. Maka dibuat credit adjustment sebesar 6.000 pada depreciation expense. Perhitungannya yaitu 16.000 dikurangi 6.000 sama dengan 10.000. Jadi di kolom consolidated statements, depreciation expense menjadi 10.000. Nah, pada bagian balance sheet, akun machinery di kolom Sun itu menunjukkan nilai 80.000. Tetapi dari sudut pandang konsolidasi, mesin itu harus dicatat sebesar nilai buku lama yaitu 50.000. Maka ada credit adjustment sebesar 30.000 pada machinery. Perhitungannya yaitu 80.000 dikurangi 30.000 sama dengan 50. Kemudian akun accumulated depreciation di kolom Sun sebesar 16 juga harus disesuaikan. Karena depresiasi konsolidasi yang benar tuh hanya 10.000, maka accumulated depreciation harus dikurangi sebesar 6.000. Jadi setelah adjustment menjadi 10.000. Maka di kolom consolidated statements, accumulated depreciation menjadi 10.000. Nah, pada bagian bawah slide ini terdapat tabel yang menunjukkan bagaimana unrealized gain itu sebesar 30 diakui secara bertahap selama umur mesin. Karena mesin memiliki sisa umur ekonomis 5 tahun, maka setiap tahun gain yang terrealisasi melalui depresiasi adalah 30.000 dibagi 5 sama dengan 6.000 per tahun. Pada tahun 2016, seluruh gain sebesar 30.000 itu dieliminasi. Tetapi karena ada depresiasi 1 tahun, maka 6.000 itu dianggap sudah terrealisasi. Jadi efek terhadap investment balance pada 31 Desember 2016 adalah 30.000 dikurangi 6.000 sama dengan 24.000. Nah, karena masih belum terrealisasi, efeknya ditunjukkan sebagai minus 24.000. Nah, untuk tahun 2017, gain yang terrealisasi bertambah lagi sebesar 6.000, maka sisa unrealized gain menjadi 18.000. Lalu untuk tahun 2018, sisanya menjadi 12.000, 2019 menjadi 6.000, dan pada tahun 2020, sisa unrealized gain menjadi 0, karena seluruh gain sebesar 30.000 sudah terrealisasi melalui depresiasi selama 5 tahun. Jadi tabel ini itu menunjukkan bahwa meskipun gain sebesar 30.000 dieliminasi pada awalnya, gain tersebut tidak hilang selamanya. Gain tersebut akan diakui kembali secara bertahap selama aset digunakan oleh anak perusahaan. Selanjutnya, pada awal setiap periode berikutnya perlu dibuat entry untuk menyesuaikan akun investment in Sun. Misalnya, pada awal periode berikutnya masih ada unrealized gain yang tersisa, yaitu 24.000, maka adjustment dibuat agar akun investment
sesuai dengan akun ekuitas Sun pada awal periode. Jurnalnya itu adalah debit investment in Sun 24.000, debit accumulated depreciation 6.000, lalu credit machinery 30.000. Nah, jurnal ini tuh menunjukkan bahwa nilai dasar mesin dikurangi kembali sebesar 30.000, tetapi sebagian gain sebesar 6.000 sudah terrealisasi melalui depresiasi tahun sebelumnya. Karena itu hanya sisa 24.000 yang masih memengaruhi investment balance. Kemudian tetap dibuat jurnal depresiasi tahun berjalan, yaitu debit accumulated depreciation 6.000 dan credit depreciation expense 6.000. Jurnal ini itu dibuat setiap tahun selama mesin masih digunakan karena setiap tahun depreciation expense menurut Sun itu lebih besar 6.000 dibandingkan depreciation expense menurut konsolidasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang penjualan downstream aset non-depresiasi. Nah, sudah jelas terlihat bahwa di soal ada soalnya, yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 P atau parent sini mengakuisisi 80% saham beredar as subsidiary. Untuk memegang kendali, pada tanggal 1 Agustus 2018 P atau parent ini menjual tanah ke subsidiary-nya atau S dengan harga jualnya itu 120 juta. Nah, tanah tersebut diperoleh P ini 5 tahun lalu dengan seharga 80 juta. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual ke pihak ketiga dengan harga 200 juta. Nah, perintahnya yaitu buatlah jurnal eliminasi terkait penjualan tanah tersebut dengan menggunakan metode biaya tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Yang pertama ini kita mencari unrealized on sale of gain of sale unrealized gain on sale offline-nya. Nah, kita bisa carinya itu dari 120 juta itu harga penjualan tanah parent ke subsidiary-nya. Yang selanjutnya itu ada 80 juta dari tanah awal si P itu beli 5 tahun lalu, yaitu sebesar 80 juta. Nah, maka itu dikurangi dan hasilnya adalah 40 juta. Nah, maka itu terbitlah jurnal eliminasi tahun 2018 itu sebesar 40 juta di gain on sale of land tambah 40 juta di debit. Selanjutnya ada land, itu ada 40 juta juga. Yang selanjutnya itu ada di jurnal eliminasi tahun 2019 Desember, yaitu retained earnings beginning, yaitu 40 juta, dan gain on sale land itu 40 juta juga, yaitu di retained earnings-nya itu di debit dan gain on sale-nya itu ada di kredit. Sekian pemaparan saya. Pemaparan selanjutnya soalnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada contoh soal upstream dari aset yang tidak dapat disusutkan. Nah, di sini ada intercompany bond transaction dengan soal pada 3 Januari 2018, P itu mengakuisisi 60% saham beredar S untuk memegang kendali. Nah, pada 1 Juli 2018, S itu menjual tanah ke P dengan harga 230 juta. Kemudian tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200 juta. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual ke outside dengan harga 280 juta dan diketahui di situ ada net income S sebesar 100 juta pada tahun 2018 dan 150 juta pada tahun 2019. Kemudian di soal diminta buatlah jurnal eliminasi terkait penjualan tanah tersebut pada tahun 2018 dan 2019. Lalu juga disuruh untuk membuat jurnal eliminasi terkait bagian NCI dan pendapatan dari S tahun 2018 dan 2019 dengan metode ekuitas. Jadi di sini dari soal itu diketahui ada informasi bahwa 60 bahwa persentase kepemilikan itu 60% dimiliki oleh si P dan 40% dimiliki oleh NCI. Kemudian untuk jenis transaksinya itu upstream karena di sini S itu menjual tanah kepada P.
Kemudian pada tahun 2018 itu ada penjualan internal, yaitu S menjual tanah ke P dengan harga jual sebesar 230 juta dengan harga perolehan sebesar 200 juta. Nah, di sini dapat diketahui ada keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized gain sebesar 30 juta, yaitu dari 230 juta dikurangi dengan 200 juta. Nah, kenapa laba ini tidak dapat direalisasi atau harus ditangguhkan pada tahun 2018 karena tanah tersebut belum terjual ke outside. Nah, kemudian pada tahun 2019 itu ada penjualan ke pihak ketiga atau ke outside. Jadi tanah yang sebelumnya itu dimiliki oleh P itu terjual atau dijual ke outside. Nah, tanah itu dijual dengan harga 280 juta. Jadi di sini ada keuntungan yang dapat direalisasi sebesar 30 juta yang sebelumnya sudah ditangguhkan pada tahun 2018. Kemudian kita akan menjawab soal tersebut. Pertama, kita akan menghitung laba net income dan juga NCI-nya. Jadi di sini pada tahun 2018 ada net income sebesar 100 juta, itu diketahui di soal. Kemudian ada unrealized gain dari penjualan tanah sebesar 30 juta. Kemudian di sini ada net income S yang perlu disesuaikan, yaitu 100 juta dikurangi dengan 30 juta. Jadi totalnya adalah 70 juta. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa pendapatan dari S dari sisi parentnya itu 60% dikalikan dengan 70 juta sehingga nilainya sebesar 42 juta. Kemudian ada NCI sebesar 40% dikalikan dengan 70 juta, sehingga nilai lainnya sebesar 28 juta. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung pada tahun 2019. Jadi di sini ada net income S sebesar 150 juta, itu juga diketahui di soal. Kemudian ada realized gain tanah sebesar 30 juta, karena di sini tanahnya sudah terjual ke outside, jadi boleh direalisasi labanya itu. Kemudian ada net income yang perlu disesuaikan. Jadi di sini karena net income S pada tahun 2019 itu sebesar 150 juta, jadi ditambah dengan realized gain sebesar 30 juta, jadi nilainya sebesar 180 juta. Jadi di sini pendapatan dari S dari sisi parentnya itu 60% dikalikan dengan 180 juta dengan total sebesar 108 juta. Kemudian ada NCI berarti dikali 40% dikalikan dengan 180 juta, jadi nilainya sebesar 72 juta. Kemudian kita juga akan melakukan eliminasi. Jadi di sini untuk jurnal eliminasinya pada tahun 2018 itu yang pertama ada eliminasi keuntungan penjualan tanah yang ditangguhkan. Jadi di sini jurnalnya itu gain on sale of land di debit sebesar 30 juta, pada land sebesar 30 juta juga di kredit. Nah, kemudian jurnal yang kedua adalah eliminasi pendapatan dari S. Jadi di sini jurnalnya adalah income from subsidiary sebesar 42 juta, NCI sebesar 28 juta di debit, pada investment insan sebesar 70 juta di kredit. Kemudian untuk tahun 2019 itu ada eliminasi pengakuan keuntungan tanah yang terrealisasi. Jadi karena tanahnya sudah terjual ke outside, jadi laba tersebut boleh direalisasi. Jadi di sini jurnalnya investment in subsidiary sebesar 18 juta, NCI sebesar 12 juta di debit, pada gain on sale of land sebesar 30 juta di kredit. Kemudian, jurnal yang kedua pada tahun 2019 adalah eliminasi pendapatan dari S. Jadi di sini ada income from subsidiary sebesar 108 juta, ada NCI sebesar 72 juta di debit, pada investment in subsidiary sebesar 180 juta. Oke, di sini sekarang kita akan lanjut membahas penjualan upstream di aset investasi. Di sini ada soal bagaimana penjualan saham Indonesia pada tanggal 1 Januari. PT Saham itu menjual sebuah mesin kepada PT Bank senilai 150 juta. Nah, kemudian disajikan informasi tambahannya. Yang pertama, nilai pupuk 1 Januari 2025 itu sebesar 120 juta. Kemudian harga perolehannya itu sebesar 200 juta. Terus ada akumulasi penghasilan sebesar 80 juta.
seumur ekonomis itu bersepanjang 5 tahun ya, dan metode penelitiannya itu setiap meter. Nah, kita diberi instruksi yang pertama itu untuk menghitung keuntungan realisasi. Yang kedua untuk penyesuaian penyesuaiannya. Yang ketiga buatlah zona eliminasi. Nah, untuk menyelesaikan soal pertama kita harus kurangi terlebih dahulu harga jual PT ini, PT Bank Indonesia suatu kalau jualnya kan dari 100 juta ya, kita kurangi dengan omset sekian sebesar 30 juta. Kemudian untuk menghitung penyesuaian penyusutan itu kita bisa membagi ya, harga perolehannya mesin harganya 150 juta sampai dengan 30 juta. Tetapi karena ini bukan penyusutan yang seharusnya masih harus antara 30 juta, jadi kita bisa 120 juta. Jadi penyusutannya sebesar 2 juta dari 30 juta kita kurangi dengan 20 juta. Nah, terus lanjut ke zona eliminasi. Yang pertama itu ada konsentrasi pada mesin sebesar 20 juta dan akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 6 juta. Oke, jadi kali ini kita masuk ke dalam RMK. Yang pertama ada transaksi obligasi antar perusahaan, di mana perusahaan dalam satu grup itu seringkali melakukan aktivitas pinjam meminjam demi efisiensi dan fleksibilitas. Meskipun masing-masing afiliasi itu adalah entitas hukum yang terpisah, jadi induk perusahaan itu dapat menegosiasikan pinjaman tersebut sebagai bentuk transfer dana internal. Nah, akun timbal balik itu harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi, karena transaksi tersebut tidak mencerminkan aset atau kewajiban entitas konsolidasi terhadap pihak eksternal. Kemudian kita lanjut ke untungan dan kerugian konstruktif pada obligasi antar perusahaan. Jadi masalah khusus ketika sebuah perusahaan membeli instrumen utang dari afiliasinya itu dari entitas luar. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, pembelian ini dianggap sebagai pelunasan utang konstruktif. Meskipun secara hukum utang tersebut masih beredar pada buku penerbit atau debitur, keuntungan atau kerugian konstruktif muncul jika harga beli berbeda dari nilai buku utang tersebut. Nah, keuntungan atau kerugian ini disebut konstruktif karena ini tuh terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi, namun tidak dicatat pada buku yang terpisah masing-masing perusahaan pada saat pembelian. Yang selanjutnya ada akuisisi obligasi induk oleh anak perusahaan. Nah, jika anak perusahaan membeli obligasi induk di pasar terbuka, pelunasan konstruktif itu terjadi pada obligasi induk. Nah, karena induk perusahaan adalah penerbitnya, seluruh keuntungan atau kerugian konstruktif itu dibebankan kepada induk perusahaan tersebut. Nah, hal ini tuh serupa dengan transaksi penjualan downstream, di mana tidak diperlukan alokasi kepada kepentingan non pengendali atau non controlling interest share. Nah, induk perusahaan itu akan menyesuaikan pendapatan investasi dan akun investasinya itu untuk mencatat keuntungan atau kerugian tersebut melalui metode ekuitas. Kemudian ada akuisisi obligasi anak perusahaan oleh induk perusahaan. Nah, ketika induk perusahaan membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan, transaksi ini dianggap sebagai pelunasan konstruktif atas utang anak perusahaan. Nah, berdasarkan teori agensi, keuntungan atau kerugian yang dialokasikan kepada anak perusahaan sebagai penerbit. Karena ini dianggap serupa dengan transaksi upstream. Nah, keuntungan atau kerugian tersebut harus dialokasikan secara proporsional antara kepentingan pengendali induk dan kepentingan non pengendali dalam laporan laba rugi konsolidasi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaruh terhadap laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini setelah tahun pembelian, perusahaan penerbit dan pembeli akan terus mengamortisasi premi atau diskonto yang pada buku masing-masing, yang mengakibatkan pengakuan keuntungan atau kerugian yang konstruktif secara bertahap. Nah, dalam proses konsolidasi tahun-tahun berikutnya, eliminasi harus dilakukan terhadap saldo investasi obligasi, kemudian utang obligasi, serta akun pendapatan dan beban bunga terkait. Nah, selisih yang belum diakui pada awal periode harus disesuaikan ke akun investasi dan kepentingan non-pengendali guna menjaga sinkronisasi data keuangan. Nah, di sini terdapat entry jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk transaksi obligasi antar perusahaan. Di sini ada interest income, itu menghapus pendapatan bunga yang dicatat oleh pihak yang memegang obligasi. Kemudian ada interest income-nya 110, kemudian ada interest expense-nya, ini tuh juga menghapus beban bunga yang dicatat oleh pihak yang menerbit obligasi. Nah, untuk selisihnya itu ada 12. Kemudian ada interest payable, ini menghapus saldo utang bunga pada buku penerbit, dan interest receivable menghapus saldo piutang bunga pada buku pemegang senilai 50. Kemudian ada 10% bond payable, ini menghapus nilai buku utang obligasi termasuk premi atau diskonto yang belum diamortisasi dari pihak penerbit. Kemudian investment in pump bonds menghapus nilai investasi obligasi yang dicatat oleh pihak pembeli. Kemudian ada investment in sun. Jadi di sini akun ini digunakan untuk menyesuaikan saldo investasi pada entitas anak. Nah, untuk nilai 48 ini merupakan dari akumulasi penyesuaian untuk mengakui gain atau loss-nya yang belum terrealisasi di tahun-tahun sebelumnya agar saldo investasinya itu kembali sinkron. Seperti itu. Senilai untuk 10% bond payable-nya senilai 1006. Untuk investment in pump bond-nya, pada investment in bond-nya 970, kemudian investment in sun-nya 48.